Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daiful Sidki Akbarsyah, perwakilan dari kelompok 2. Jadi di modul 13 ini, kita akan mempelajari tentang cara menyempurnakan desain kelas model. Tujuan dari kita mempelajari modul ini ya, diharapkan kita itu bisa menyempurnakan atribut, relasi, dan metode dari model domain. Lalu kita bisa mengetahui konstruktor dari model domain, menjelaskan perilaku atau behavior pada metodenya, dan juga kita membuat komponen dengan UI atau antarmuka. Nah, ini adalah peta prosesnya. Kita sekarang ada di solution model, jadi tahap akhir sebelum kita mengkode, dan kita ada di sini nih, di refine the design model to satisfy the solution model. Jadi kita memperbaiki atau memperbagus desain model untuk memenuhi solution model. Nah, pertama kita menyempurnakan atribut dari model domain. Nah, jadi ada beberapa hal untuk menyempurnakan atribut. Di antaranya, kita menyempurnakan metadata dari atribut, lalu memilih tipe data yang sesuai, lalu membuat atribut turunan, dan kita mengaplikasikan enkapsulasi. Pertama, menyempurnakan metadata atribut. Jadi di dalam atribut itu, kita mendeklarasikan, ya, khususnya di UML class diagram ada nama, visibilitas, tipe, multiplisitas, nilai awal atau initial value, hambatan atau apa namanya tuh? Udah hambatan aja lah ya. Salah satunya itu dari changeable, add only atau frozen. Nah, ini contohnya. Jadi kita menyempurnakan metadata atribut itu dengan sintaks seperti ini. Jadi ini formatnya visibility, lalu ada namanya, multiplicity, lalu tipe datanya, lalu ada initial value atau nilai awalnya, dan kemudian constraint. Oh ya, tadi ini hambatan itu constraint. Gitu. Nah, memilih tipe data yang sesuai, itu perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah, kita harus mengetahui dulu transparansi representasionalnya, waktu komputasional, dan ruang komputasional dari tipe datanya. Nah, ini dia. Ini salah satu contohnya kita memilih tipe data untuk nomor telepon. Nah, terus ada pilihan-pilihan tipe data yang disediakan. Nah, kalau kita lihat kan di sini string itu, tipe data ini membutuhkan pemetaan antara UI dan database. Terus long ini adalah tipe data yang menghemat penyimpanan tapi tidak mampu merepresentasikan nomor telepon yang cukup besar, misalkan nomor telepon yang daerah internasional. Lalu ada tipe data phone number sendiri. Nah, ini adalah objek nilai, dan ini adalah kelas yang merepresentasi data telepon. Nah, tipe data ini memiliki representasi yang transparan, namun membutuhkan codingan tambahan. Lalu ada char, dan tipenya array. Nah, tipe data yang ini tuh dia mirip dengan string. Lalu ada integer dengan tipenya array, dan dia integer ini menghemat penyimpanan, namun dia tidak memiliki representasi yang transparan. Cukup penjelasan dari saya. Ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya. Untuk yang long itu bukannya dia bisa menyimpan banyak angka ya? Ya, tapi yang didapat dari modul dia itu bahasanya tuh gini, tipe data ini menghemat penyimpanan tapi cannot represent large phone number gitu. Jadi pemahaman saya sih ya telepon yang cukup besar gitu. Kalau misalkan telepon yang cukup panjang juga memang long itu bisa buat yang panjang, tapi saya juga kurang paham dari si penjelasannya gitu. Soalnya dari modulnya sendiri, dari si Oracle-nya sendiri dia menjelaskannya seperti ini gitu. Oke. Oke, baik. Dilanjut ya oleh teman saya yang selanjutnya. Silakan.
Baik, saya Jessica Elizabeth akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang adalah contoh enkapsulasi. Nah, semua atribut dibuat menjadi private. Nah, first name buat private. Kemudian ada tambahkan metode mutator public. 2, 3. Bukannya yang memperbaiki hubungan kelas, Bar. Emang ini yang siapa yang ini? Oke. Iya, oke. Udah, Bar. Ya udah. Baik, saya Jessica. Contoh encapsulation. Ini ada first name dibuat jadi atribut first name dibuat private. Namun di next. Next, Bar. Memperbaiki hubungan kelas. Tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal pemodelan asosiasi. Desain biasanya membahas perincian ini. Yang pertama, asosiasi, agregasi, dan komposisi. Yang kedua, direction of traversal atau dikenal sebagai navigasi. Yang ketiga, qualified associations. Yang keempat, declaring associations, management methods. Yang kelima, resolving many-to-many association. Yang keenam, resolving association class. Tipe relationship yaitu asosiasi, agregasi, dan komposisi. Hubungan ini bahwa objek terkait entah bagaimana terikat pada objek. Biasanya disebut atribut instansi. Tipe lain dari hubungan ketergantungan yang menyatakan satu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan tetapi tidak yang memegang objek itu. Association. Hubungan semantik antara dua atau lebih aplikasi yang menentukan koneksi di antara instance mereka. Agregasi suatu bentuk khusus dari asosiasi yang menentukan hubungan seluruh agregat dan bagian komponen. Komposisi suatu bentuk agregasi yang mengharuskan tujuan bagian yang paling banyak satu komposit pada satu waktu. Bahwa objek komposit bertanggung jawab atas pembuatan dan penghancuran bagian-bagian. Navigasi. Karena navigasi menunjukkan arah traversal objek saat runtime. Terkadang dalam analisis, Anda tidak tahu ke arah mana perangkat lunak akan perlu untuk menavigasi asosiasi. Masalah ini harus diselesaikan dalam desain. Asosiasi yang berkualitas. Dalam asosiasi satu ke banyak atau banyak ke banyak sering berguna untuk memodelkan bagaimana sistem akan mengakses satu elemen dalam asosiasi. Metode hubungan. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Ada 3 kasus. Yang pertama satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Hubungan satu ke satu memerlukan variabel instance tunggal. Ini udah ya, apa masih lanjut? Nggak tahu. 21. Udah ya? Atau lanjut? Ya, kayaknya ini satu lagi deh nih. Ini ya. Hubungan satu ke banyak memerlukan penggunaan koleksi. Ini dari desain satu ke banyak
diperbaiki menjadi analisis. Lanjut ke siapa? Oke, saya bentar. Nah, oke, saya Jody Mardika akan melanjutkan presentasi dari Jessica. Di sini untuk menyelesaikan hubungan dari banyak ke banyak. Nah, untuk desain dari satu ke banyak itu lebih baik diubah ke banyak, dari many ke many. Jadi biar bisa digunakan berkali-kali seperti itu. Lanjut. Nah, lalu kalau misalnya ada asosiasi banyak ke banyak, itu lebih baik dibiarin aja, dipertahankan. Dan juga kadang-kadang kita dapat menambahkan kelas di antaranya untuk mengurangi asosiasi banyak ke banyak yang tunggal menjadi satu ke banyak. Nah, untuk kelas asosiasi hanya bisa ada di dalam model analisis. Jadi harus diselesaikan menjadi kelas yang dapat diprogram ke desain. Jadi yang udah ada di analisis itu lebih kalau bisa diselesaikan biar jadi desainnya itu lebih bagus. Oke, lanjut. Untuk alternatifnya, asosiasi itu dapat ditempatkan di antara dua kelas. Jadi ada kelas 1 sama kelas 2 kayak gitu. Nah, masuk ke metode penyempurnaan. Jadi metode penyempurnaan ini fungsinya tuh biar yang sudah kita analisis jadikan ke desain itu biar lebih bagus, biar lebih sempurna. Nah, untuk alur kerjanya itu ada analisis CRC itu untuk menentukan tanggung jawab, ada robustness untuk identifikasi metode, ada desainnya, lalu juga ada beberapa metode lain seperti metode manajemen objek, pengujian unit, pemulihan operasi terbalik. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan salah satu contoh metode penyempurnaan. Jadi untuk penulisannya itu lengkap. Visibilitas itu kayak ini bisa diakses sama siapa aja. Ada public, private, protected. Lalu nama, parameter itu bisa bersifat opsional sih sebenarnya. Boleh dipakai, boleh enggak. Kalau kita menggunakan parameter harus ada nilai baliknya. Lebih bagus ada nilai baliknya. Oke, untuk terakhir ya. Untuk ini perilaku metode anotasi. Jadi anotasi UML itu dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode. Jadi UML sendiri itu digunakan untuk lebih ke arah pendokumentasian untuk bagian ini. Oke, sekian dari saya. Untuk kelanjutannya bisa dilanjutkan oleh Saudara Taufik. Baik, di sini akan menjelaskan mengenai deklarasi konstruktor. Konstruktor ini menginisialisasi objek dan sintaks yang mirip dengan method. Bisa dilihat dalam kelas ini yang customer. Kan ada metodenya itu first name sebagai string, last name string, address, dan found. Nah, di konstruktornya itu, sama kita tinggal menulis ulang apa yang ada di method. Contoh seperti customer, fname, string, name string, dan customer, fname string, name string, address, as address, seperti itu. Next. Di sini ada reviewing coupling. Idealnya, model itu harus mempunyai coupling ketika mengatur FR dan NFR. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri itu ada very high coupling, dan yang di kanan itu ada low coupling. Perbedaannya ada di gambar arah panahnya. Ya, next. Lalu ada reviewing cohesion. Reviewing cohesion ini idealnya model harus mempunyai cohesion tertinggi. Bisa dilihat di lower cohesion itu ada member, di mana dia mempunyai londet yang mengarah ke yang polanya itu many. Lalu higher cohesion ini yaitu dari lone ke member dan ke book juga. Next. Lalu ada membuat komponen dengan interface. Kelas bisa dibuat berkelompok dalam komponen kohesif dengan penjelasan yang jelas dan interface yang dibutuhkan. Jadi bisa dilihat di sini kelas di antaranya ada let return notification, book reservation, loan,
bulk inventory, dan membership. Di sini, di dalamnya itu ada beberapa kelas lagi yang dikelompokkan. Seperti itu. Next. Membuat komponen dengan interface. Dependency arrows tidak dibutuhkan apabila menggunakan notasi interface yang dibutuhkan. Tetapi kita bisa menampilkan panah dengan ilustrasi di contoh berikut. Jadi yang dari kelas yang sudah di grup itu, kita membuat arah panahnya dengan komponen interface seperti itu. Next. Jadi kesimpulan dari modul ini yaitu yang pertama, selama alur kerja desain, kita harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Kedua, model ini menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain, diantaranya atribut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku mode dengan menggunakan anotasi. Yang ketiga, kelas-kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tinggi dan coupling rendah. Yang terakhir, kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen kohesif dengan antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Baik, sudah selesai dari penjelasan